Kemudian muncullah kedua orang tua Cuyun di sana. Saat itu Liu Mengyan pun menyalahkan ayahnya, dikarenakan kalau waktu itu ayahnya melepaskan ambisinya, mungkin tidak akan menyebabkan banyaknya korban seperti ini. Terlebih Mengyan juga mengatakan Cuyunlah yang menyingkirkan racun, yaitu memakai mutiara roh petaka. Saat itu Cuyun juga menghabisi murid yang mengatakan bahwa ibu Cuyun telah mencuri warisan sekte bintang kuno. Lantas Wentian pun memberikan kristal sumber api pada Cuyun yang merupakan warisan sejati sekte bintang kuno. Dan 5 sekte lainnya juga mempunyai kristal ini, yaitu untuk menjaga keseimbangan. Namun Cuyun mengetahui ia harus ada di ranah Martial Emperor jika ingin mendalami kekuatan sumber itu. Kemudian Wentian juga mengatakan ini adalah imbalan untuk kesalahan yang ia buat waktu itu. Terlihat kedua orang tua Cuyun pun meyakinkan agar Cuyun menyudahi masalah ini. Namun tampaknya Cuyun tidak akan membiarkan orang-orang ini hidup, dikarenakan telah membantai keluarganya. Ditambah lagi menghindari balas dendam yang mungkin dilakukan oleh sekte bintang kuno. Namun pada akhirnya Cuyun melepaskan mereka dan menyuruh mereka pergi ke tanah terbengkalai yang diselimuti oleh kegelapan. Kemudian Cuyun memberi waktu pada mereka agar segera pergi ke tanah tandus, yaitu sebelum Cuyun menghabisi mereka. Setelah mereka pergi, ayah Cuyun yakin anaknya telah melakukan hukuman setimpal kepada 2 sekte. Lantas Cuyun menyuruh 2 senior untuk membereskan medan perang ini. Saat itu Cuyun juga menyegel lautan roh Sihao, dikarenakan sejak awal Cuyun mengetahui bahwa hati Sihao tidak tulus. Ia juga menyuruh Xiaohu untuk membawa Sihao, dikarenakan Sihao masih berguna. Setelah itu Cuyun pun ke tebing Wanfeng dan juga membebaskan Kuan Yu dan lainnya. Mereka pun menjadi terkejut melihat Qi Xiao dan Qiao Mo menjadi budak pedang. Lantas Cuyun dan lainnya ada di halaman pavilion. Cuyun menjelaskan ia sudah menyelidiki Xiao sebelumnya, dan ia pun mengetahui pastinya nanti Xiao akan berkhianat. Cuyun juga memberikan niat pedang pada muridnya, yaitu untuk menguji hati mereka. Dan Cuyun juga mengetahui bahwa nanti Lu Xing akan menegakkan hukum di pavilion, yaitu untuk orang seperti Sihao. Terlihat saat itu Kuan Yu menjadi heran mengapa Xiaohu memanggil Cuyun dengan tuan muda. Setelah hal tersebut terlihat Sihao pun digantung dan ia pun memohon kepada Cuyun untuk diampuni. Namun saat itu Cuyun menggunakan kekuatan pedang lubang hitam, yaitu untuk mengeluarkan niat pedang dari tubuh Sihao. Cuyun juga menyiksa Sihao untuk memperingati murid lainnya agar tidak memberontak. Kemudian Cuyun pun menunjuk Lu Xing yang akan mengurus divisi penegak hukum, sekaligus bisa memilih 100 orang untuk membentuk divisi hukum yang baru. Hingga akhirnya Lu Xing pun bersedia, dikarenakan Pavilion Wanjian adalah rumahnya. Terlebih ia juga menyatakan ia akan menegakkan hukum di Pavilion Wanjian. Saat itu Cuyun juga memberikan niat pedang bumi pada Xiaohu, dikarenakan ia yakin Xiaohu bisa berlatih niat pedang. Ditambah lagi masing-masing dari mereka bisa mempunyai 100 murid. Saat itu Cuyun juga mengaku pada Kuan Yu bahwa nama aslinya adalah Chu Xingyun. Mendengar itu Kuan Yu pun terkejut dan ia pun mengingat setelah ia dikalahkan oleh Cuyun waktu itu. Cuyun mengatakan ia berubah pikiran, yaitu ketika ujian di alam mimpi. Hingga akhirnya ia pun menerima Kuan Yu sebagai muridnya. Cuyun juga memberikan roh bela diri Roba ekor 9 pada Kuan Yu, yaitu untuk membantunya mencapai puncak ilmu pedang. Setelah hal tersebut, Kuang Sheng pun muncul di sana dan mengatakan nampaknya Kuan Yu mempunyai cinta untuk Cuyun. Kuang Sheng juga tidak menyangka Cuyun menghancurkan 2 sekte dengan satu gerakan. Namun Cuyun yakin bahwa Pavilion Wanjian bisa bangkit kembali, yaitu setelah perang ini. Cuyun juga memberitahu esok hari ia akan mengadakan pertemuan di halaman pavilion, dan ia pun berharap Kuang Sheng hadir. Kemudian Cuyun pun menyuruh Laulan kembali ke kamarnya, dikarenakan ia ingin membahas sesuatu dengan orang tuanya. Lalu Cuyun mengatakan sekte bintang kuno akan jadi tersembunyi dan 18 kota yang dikuasai akan menjadi milik Pavilion Wanjian. Mendengar itu, ibu Cuyun pun tidak keberatan dengan keputusan Cuyun. Terlebih ayah Cuyun juga tidak ingin terlibat, yaitu dengan konflik kekuasaan antar sekte.
Mendengar itu, Chuyun akan menyuruh Jingsu mengambil alih 18 kota kuno. Ibu Chuyun juga mengatakan agar Chuyun menjaga hubungan baik antara keluarga Chu dan juga Sui. Setelah itu, Chuyun pun mengeluarkan budak pedangnya, yaitu Fang Buji dan juga Gu Fangxing. Namun saat itu ada cahaya emas yang keluar dari Fang Buji. Dan ketika Chuyun mengeceknya, diperlihatkanlah pertarungan Tianyi dan juga Lao Qiu. Dan ternyata kristal sumber cahaya berasal dari sekte Peri Bintang. Dan salah satu cahaya itu dimakan oleh roh pedang kuno yang merupakan pendiri Pavilion Wanjian. Terlebih roh pedang kuno sebenarnya ingin memadatkan kristal cahaya agar bisa membentuk tubuh pedangnya kembali. Lantas Chuyun pun bertekad, di kehidupan ini ia harus menjarah semua sumber daya dari semua praktisi Rana Emperor dan juga menguasai benua Zhengling. Namun tiba-tiba saja Chuyun pun dikejutkan dengan kemunculan Chuyun lagi. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Terlihat Chuyun asli mengatakan kepada Chuyun Iblis, jika bukan karena kristal sumber cahaya, mungkin Chuyun akan terjebak di dalam pedang lubang hitam. Dan ternyata Iblis Hati menggunakan tubuh Chuyun, yaitu untuk membantai dua sekte. Terlebih Chuyun Iblis mengatakan, ia melakukan pembantaian ini, yaitu untuk memperkuat kekuatan agar bisa menyelamatkan Liu Xiang. Dan tidak seperti Chuyun asli yang tidak punya tekad untuk menyelamatkan Liu Xiang. Namun saat itu Chuyun asli menyerang Chuyun Iblis dikarenakan ia mengetahui bahwa Iblis Hati ingin menyerang pikirannya. Tapi Iblis Chuyun mengurung Chuyun di sana dan Chuyun Iblis mengatakan ia akan menyelamatkan Liu Xiang, tidak peduli berapa korban yang berjatuhan. Lantas Iblis Hati pun mengambil pedang kuno dari Chuyun dan ia pun kembali mengendalikan tubuh asli Chuyun. Sementara itu di kuil Shanxiao, Tianzhou menyarankan kepada ayahnya agar mereka menyerang sekte bintang kuno dan juga Pavilion Wanjian. Ditambah lagi mereka juga bisa mengambil warisan kedua sekte dan mereka pun hanya perlu menghabisi Chuyun. Namun ayah Jingxuan tidak mau gegabah dikarenakan tidak mau bernasib sama seperti kedua sekte. Tak lama setelah hal tersebut, muncullah ketua sekte Lin. Ia juga mendengar pertempuran dua sekte yang dimenangkan oleh Chuyun. Dan ketua Lin pun mengajak kuil Shanxiao bekerja sama untuk menghabisi Chuyun. Hingga akhirnya mereka pun bersepakat dan akan merencanakan hal ini dalam jangka panjang. Sementara itu terlihat Wu Jingsu dan lainnya berangkat menuju sekte bintang kuno, yaitu untuk menaklukkan 18 kota kuno. Di sisi lain, Chuyun pun keluar dari kediamannya. Saat itu ia pun dijemput oleh senior Lin dan itu untuk pertemuan di Aula Wanjian. Setelah sampai di sana, Chuyun mengatakan ia akan mengambil alih jabatan Master Pavilion dan Chuyun pun akan merubah sistem yang sebelumnya dipakai Fang Wuji. Dan Chuyun akan menunjuk 10 tetua untuk mengelola Pavilion Wanjian. Kemudian Chuyun pun menunjuk Lu Xing, yaitu sebagai tetua divisi hukum. Dan tetua sumber daya akan dijabat oleh 7 orang termasuk dengan Xiao Hu. Namun Xiao Hu dan lainnya keberatan dengan ini. Namun Chuyun menjelaskan Pavilion Wanjian akan menguasai 18 kota kuno. Untuk itu ia butuh para muridnya yang memiliki niat pedang cahaya. Hingga akhirnya mereka pun menerima jabatan tersebut. Chuyun juga menunjuk Nona Xia menjadi tetua divisi internal. Karena Chuyun yakin Nona Xia bisa mengaturnya. Lantas Chuyun akan menunjuk tetua agung yang akan memantau ketiga divisi lainnya. Dan orang itu adalah Kuang Sheng. Tapi saat itu Kuang Sheng mengatakan ia tidak mau mengurus urusan sekte. Hingga akhirnya Chuyun membawa Kuang Sheng ke makam pedang. Dan setelah itu Chuyun pun tidak akan memaksa Kuang Sheng menerima jabatan ini. Dan ketika Kuang Sheng sampai di sana, ia pun terkejut melihat avatar roh naga di sana. Dan ternyata setiap master pedang yang mati, maka orang itu akan dikirim ke sini. Dan itulah yang menjaga Pavilion Wanjian. Chuyun menjelaskan, 2000 tahun lalu, Pavilion Wanjian kehilangan lebih banyak murid, yaitu 200 murid. Terlihat terciptanya roh pedang di sana. Diketahui serpihan cahaya telah memadatkan proyeksi roh pedang. Terlebih niat pedang serpihan cahaya telah mengumpulkan 30 juta pedang. Untuk itu, Chuyun membutuhkan bantuan Kuang Sheng untuk mencegah hancurnya Pavilion Wanjian. Hingga akhirnya Kuang Sheng pun menerima jabatan sebagai tetua agung.
我需要你的帮助。 Setelah Kuang Seng pergi dari sana, Cuyun mendekati roh pedang dikarenakan ia melihat ada sesuatu di sana. Lantas Cuyun mendapatkan kitab suci 10.000 pedang, yang ternyata itu adalah pedang kuno yang misterius. Cuyun juga menduga pedang ini ditinggalkan di makam pedang dikarenakan sangat berbahaya. Hingga akhirnya Cuyun berlatih di sana untuk memahami pedang tersebut. Cuyun pun menyadari bahwa ilmu pedang ini adalah kekacauan menjadi ketertiban. Begitu pula dengan sebaliknya. 这就是混沌。 Lantas Cuyun tahu ia belajar banyak dari kitab pedang, sehingga memperdalam ilmu pedang kekacauannya. Namun Cuyun meninggalkan kitab pedang di sana sampai menunggu seseorang yang ditakdirkan untuk kitab tersebut. Setelah hal tersebut, Cuyun pun memberitahu Xiaohu bahwa Wu Jingsu sudah pergi, yaitu untuk menaklukkan 18 kota kuno. Dan Cuyun mengatakan bahwa sekarang 3 divisi sedang masa pemulihan. Kemudian Cuyun masuk ke batu reinkarnasi dan ia mengetahui ia telah mengumpulkan 6 pecahan armor Fiantine. Dan tinggal 3 pecahan lainnya, dan armor Fiantine akan menjadi senjata tingkat raja. Dan itu cukup untuk mengendalikan pedang lubang hitamnya, yang beratnya 200.000 kati. Cuyun juga mengetahui armor ini memiliki 3 kekuatan magic. Yang pertama, daya hancur semakin kuat. Dan yang kedua adalah gelombang ketiadaan. Dan ketiga adalah dapat meningkatkan kekuatan Cuyun, yaitu 100 kali lipat. Terlebih mungkin kekuatan pertama, kekuatannya mencapai 200 kali lipat. Namun ternyata itu menguras lautan roh Cuyun. Dan hanya praktisi nirvana yang bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lantas Cuyun pun menyalurkan 2 kristal sumber cahaya pada armor Fiantine, dikarenakan armor ini adalah bagian dari armor Fiantine. Dan setelah Cuyun mencoba kekuatannya, ternyata setelah ditambahkan kristal sumber, armor ini telah menjadi senjata tingkat kaisar. Dan akan menjadi senjata maharaja, yaitu setelah sumber kristal lainnya disatukan. Terlihat Cuyun pun membuat budak pedang, dan akhirnya berhasil memadatkan budak pedang dari tetua pavilion. Terlebih budak pedang Fang Uji ternyata ada di ranah nirvana. Dan Cuyun akan membuat Fang Uji mengendalikan 18 master pedang lainnya. Tak lama setelah itu Xiaohu melapor bahwa terjadi sesuatu pada dinasti Wu. Terlihat murid pavilion pun melapor bahwa mereka diserang dikarenakan dinasti Wu tidak mau dikendalikan. Ditambah lagi lautan rohnya juga dihancurkan oleh Qian Yin, yaitu raja dari dinasti Wu. Saat itu Levan pun menyarankan agar menyerbu kota Zunwu. Namun Cuyun menjadi curiga mengapa tiba-tiba Qian Yin mengambil alih raja. Hingga akhirnya Cuyun akan pergi sendiri ke kota Zunwu, yaitu untuk menyelidiki hal ini. Setelah itu Cuyun pun menemui Piton Besan yang ternyata ada di ranah Yingyang. Dan ia pun menaiki Piton Besan untuk sampai ke dinasti Wu. Setelah sampai di kota Zunwu, terlihat Piton Besan pun menjadi mengecil dikarenakan perjalanan kehampaan. 此事不容半点拖，你怎么变出来？消耗的灵力就用。 Saat itu Cuyun pun berubah menjadi penampilan yang dulu. Kemudian Cuyun pun menyelamatkan Nona Yuxin yang telah diracuni. Dan ia pun akan membuang semua racun di tubuh Nona. Lalu muncullah 3 orang yang mengincar putri dinasti Wu. Hingga akhirnya saat itu Cuyun tahu nama Nona Yuxin adalah Qian Yuxin. Lantas Nona pun menyuruh Cuyun pergi. Dan ia pun akan melindungi Cuyun dikarenakan sebelumnya Cuyun telah membantunya. Saat itu 4 orang dari dinasti Wu akan menangkap Cuyun dan juga menghapus kultivasinya. Dikarenakan Nona Yuxin sangat melindungi Cuyun. Hingga akhirnya Cuyun menghabisi mereka berempat, yaitu dengan sekali serangan. 说我死到临头。 Nona Yuxin menjelaskan bahwa ada yang masih mengejar, yaitu Qian Aofeng, yang adalah pemimpin pasukan kota Zunwu. Kemudian Nona merubah penampilannya dan membawa Cuyun pergi dari sana. Sementara itu Aofeng memerintahkan pasukannya, yaitu untuk menemukan Nona Yuxin dan juga Cuyun. Kembali ke Cuyun, ia pun akan ke restoran Zuzian bersama Nona. Dikarenakan di sana, anggota kerajaan tidak bisa menangkap mereka. 而且此楼还布下了不少灵阵，
我们一定要藏匿身份。 Setelah masuk ke sana, Nona pun sangat senang dikarenakan ia bisa bertemu Chuyun kembali. Kemudian Chuyun pun masuk ke kamar Yuxin dan ia pun ingin menanyakan, pasti Yuxin mengetahui mengapa orang dinasti Wu menyerang pavilion Wanjian. Nona Yuxin menjelaskan sebenarnya ayahnya mendukung Lo Yun mengendalikan dinasti Wu. Akan tetapi ada sekelompok praktisi yang menyerang ayahnya dan tujuan mereka membuat dinasti lain menyerang pavilion Wanjian. Terlebih Nona dikejar dikarenakan ketahuan di saat mencoba menyelamatkan ayahnya. Ditambah lagi Nona berharap bahwa Chuyun adalah Lo Yun. Dengan begitu bisa menyelesaikan masalahnya. Mendengar itu Chuyun pun mengatakan bahwa ia adalah Lo Yun. Namun Nona tidak percaya dikarenakan kultivasi Chuyun tertinggal jauh dari Lo Yun. Tak lama setelah hal itu, pelayan restoran memberitahu bahwa akan ada lelang di lantai atas. Hingga akhirnya Nona dan Chuyun pun akan hadir dalam lelang tersebut. Saat itu Chuyun juga memberitahu namanya adalah Chu Xingyun. Setelah itu, terlihat yang akan memimpin lelang kali ini adalah patriark keluarga Ye. Dan barang pertama adalah pedang kuno tingkat raja. Kemudian lelang pun terus berlanjut. Dan ada gaun bulu biru yang bisa meningkatkan kecepatan. Dan ini adalah artefak tingkat raja. Saat itu Chuyun mengatakan gaun ini cocok untuk Nona dikarenakan bisa melarikan diri dengan cepat. Namun ada Nona dari keluarga Yun yang tidak akan membiarkan gaun itu lepas darinya. Lantas Chuyun pun langsung menawar dengan 100 juta batu roh. Dan ketika Nona Yun meremehkan Chuyun, apakah Chuyun mempunyai 100 juta? Chuyun pun memperlihatkan 10 kotak Wanjian yang setara dengan 100 juta batu roh. Kemudian setelah mendapatkannya, Chuyun pun memberikan gaun itu pada Nona, yaitu sebagai ucapan terima kasihnya. Dan ketika mereka berdua akan keluar dari lelang, Chuyun pun tiba-tiba berhenti dikarenakan ada tongkat kuno, yaitu kelas Raja 9 Pola. Saat itu Chuyun pun mengetahui itu adalah kayu hantu ketiadaan. Chuyun tahu bahwa jiwa-jiwa kebencian akan masuk ke dalam kayu jiwa tersebut. Dan kayu jiwa kutukan mewakili kematian tertinggi. Terlebih di kehidupan sebelumnya, Chuyun tidak bisa menemukan tongkat ini. Patriark Ye mengatakan tongkat ini bebas menawar berapapun. Lantas Chuyun dengan kecepatannya langsung mengambil tongkat itu. Dan ketika Patriark Ye ingin menyerangnya, Chuyun pun membuat kultivasi Patriark Ye menerobos. Saat itu Patriark Ye menyerang penjaganya yang akan menyerang Chuyun. Kemudian Patriark Ye menyebut Chuyun yaitu sebagai penyelamatnya. Dan ia juga memberikan tongkat tersebut kepada Chuyun. Setelah Chuyun pergi, Patriark Ye mengatakan bahwa berkat Chuyun, kultivasinya tidak macet dan juga berhasil menerobos ranah dan membuatnya bisa hidup lebih lama. Kembali ke Chuyun, ia mengatakan pada Nona, ia memberikan harapan hidup pada Patriark Ye, sehingga ia memberikan tongkat ini. Setelah hal tersebut, Chuyun pun ada di batu reinkarnasi, dan ia akan menggabungkan tongkat kuno dan juga api binatang buas. Dan ia pun penasaran perubahan seperti apa yang akan terjadi. Tak lama setelah hal itu, Ao Feng dan pasukannya berada di luar restoran dan Ao Feng pun memerintahkan pasukannya yaitu untuk menangkap Chuyun dan Nona. Saat itu Ao Feng mengatakan ia diutus raja untuk menangkap pengkhianat. Terlebih Ao Feng menghabisi orang dari keluarga Ye dikarenakan mereka melarang Ao Feng masuk restoran, yaitu sebelum persetujuan Patriark Ye. Sementara itu Nona Yuxin pun gagal melarikan diri dengan gaunnya dan ia pun dicegat oleh Ao Feng. Hingga akhirnya Nona Yuxin pun diikat di sana. Ditambah lagi Ao Feng juga akan memperkosa Nona dikarenakan pastinya hal itu akan membuat Chuyun marah. Terlihat Yuxin pun dikurung di sana dan ia pun tidak bisa melarikan diri. Kemudian Chuyun pun muncul untuk menyelamatkannya. Chuyun juga mengatakan agar Nona Yuxin mengingat gelombang pedang yang diajarkan oleh Chuyun. Saat itu, Nona pun mengajak Chuyun kabur dikarenakan pedang Ao Feng adalah senjata Raja Pola 5. Namun, Chuyun dengan mudah menghabisi Ao Feng, yaitu dengan kekuatan tapak tangannya. Lantas, Nona menjelaskan bahwa ada Tuan Ji
yang adalah praktisi Yin yang bekerja sama dengan kerajaan. Dan sekarang semua penguasa istana sedang berkumpul. Lantas Chuyun pun pergi ke istana untuk menguji kekuatan Tuan Ji. Sementara itu di istana, Qian Yin mengatakan agar dinasti Wu menekan pavilion Wanjian agar mereka bisa menguasai 18 dinasti. Ditambah lagi Tuan Ji lah yang akan memimpin untuk menghabisi Chuyun. Kemudian Chuyun pun muncul di sana. Dan ia pun mengetahui bahwa Tuan Ji adalah wakil ketua sekte Laojin. Namun Qian Yin tidak percaya apa yang dikatakan oleh Chuyun. Terlebih Nona Yuxin mengatakan Qian Yin lah yang membuat kekaisaran ini menjadi kacau. Dan ia juga telah menipu semua orang. Terlihat saat itu Chuyun menahan serangan Ji Yuan yang akan menyerang Nona. Kemudian Ji Yuan tahu bahwa Chuyun ini adalah Lo Yun. Dan setelah Chuyun kembali pada penampilan Lo Yun, Nona pun baru sadar bahwa Chuyun tidak membohonginya. Terlihat Tuan Ji juga membawa tetua kuil Shen Xiao, dan Chuyun pun menduga dua sekte telah bekerja sama untuk menekan pavilion Wanjian. Kemudian Ji Yuan pun memakai formasi roh pemusnah langit untuk mengurung Chuyun. Saat itu Yuan pun percaya diri ia bisa menghabisi Chuyun. Dengan begitu wilayah pavilion Wanjian akan menjadi milik mereka. Terlihat saat itu Qian Yin dan lainnya ingin bergabung dengan sekte Laojin dan juga Shen Xiao. Namun tiba-tiba saja Piton Besan pun muncul di sana dan ia pun melahap formasi yang mengurung Chuyun. Ditambah lagi Piton Besan memiliki kekuatan ruang sehingga mereka sulit untuk menyerangnya. Sementara itu Chuyun menggunakan kekuatan pedang lubang hitam dan berhasil menghabisi pasukan dari kedua sekte. Chuyun juga berhasil menghabisi tetua kuil Shen Xiao yang ada di ranah Yin yang ketiga. Hal itu pun membuat Qian Yin terkejut. Chuyun juga mengatakan kekuatan tebasannya lebih kuat. Ditambah lagi dengan armor Fiantine yang bahkan bisa melawan praktisi Nirvana. Dan selanjutnya Chuyun pun akan menghabisi Ji Yuan. Tapi saat itu Ji Yuan langsung melarikan diri dikarenakan ia ragu bisa mengalahkan Chuyun. Dan yang utama, ia harus melaporkan hal ini pada sektenya. Namun saat itu Chuyun mengejarnya dan mengatakan bahwa Ji Yuan dan Yongqing membuat kekacauan di kota Junwu dan juga menghabisi murid pavilion. Ditambah lagi juga berniat mendapatkan pavilion Wanjian dan juga membuat 18 dinasti menjadi kacau. Mendengar itu, Ji Yuan pun akan menunjukkan kekuatan sejati praktisi Yin Yang. Namun pada akhirnya ia pun berhasil dihabisi oleh Chuyun. Lantas Chuyun menegaskan jika kuil Shen Xiao dan Laojin menyinggungnya, maka Chuyun tidak akan melepaskan mereka. Chuyun pun bergumam, jika bukan karena bantuan sumber cahaya yang telah disatukan dengan armor Fiantine, maka mungkin Chuyun akan kelelahan dan mati. Lantas Chuyun menyuruh Qian Yin untuk menyerahkan kekuasaannya. Namun justru Qian Yin menuduh bahwa Chuyun adalah penjahat keji dikarenakan mengambil keuntungan dari pecahnya perang dua sekte. Ia juga mengatakan selain kekuatan, Chuyun juga harus mempunyai kekuasaan besar. Terlebih jika Chuyun bertemu dengan sekte Laojin dan juga Shen Xiao, maka Chuyun tidak bisa berbuat apa-apa. Daripada itu, ia pun memilih tunduk pada sekte Laojin dan juga Shen Xiao. Ditambah lagi, ia lebih memilih menghancurkan dinasti daripada memberikannya pada Chuyun. Terlihat Chuyun mengatakan bahwa mereka tidak layak menceramai Chuyun. Hingga akhirnya Chuyun pun pergi dari sana. Di saat itu, Nona pun menanyakan mengapa Chuyun tidak menghabisi mereka. Chuyun pun mengatakan waktunya belum tepat saja. Terlebih jika ia menghabisi penguasa, maka 18 dinasti akan kacau dan juga akan mencoreng reputasi pavilion Wanjian. Daripada itu, Chuyun pun harus menahan diri. Lantas Chuyun pun merasakan energi kayu jiwa kutukan di sana. Ditambah lagi, Chuyun pun sudah menyatukan kayu jiwa kutukan dengan api binatang buas. Dengan begitu, wilayah yang ditempati kayu jiwa kutukan akan menjadi wilayah orang mati. Ditambah lagi itu untuk menggerakkan gelombang binatang. Chuyun pun harus menghentikan bencana ini dikarenakan gelombang binatang akan menyerang 18 dinasti.
催动万兽。 Kemudian setelah Cuyun sampai di pavilion, ia pun memberi perintah agar para tetua berkumpul di aula Wanjian. Terlihat ketika melihat Kuan Yu, Cuyun pun terkejut. Kuan Yu sudah menyatu dengan roh bela diri rubah ekor 9 yang membuat aura Kuan Yu sangat berubah. Kemudian Cuyun memberitahu bahwa Sekte Laujin dan Shen Xiao berencana menekan pavilion Wanjian agar mencegah 18 dinasti tidak jatuh ke tangan Cuyun. Terlebih pavilion Wanjian harus bersiap dengan serangan yang akan dilancarkan Sekte Laujin dan Shen Xiao. Daripada itu, pavilion Wanjian harus segera menguasai 18 dinasti agar mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Tak lama setelah hal tersebut ada laporan bahwa gelombang binatang menyerang 18 dinasti. Cuyun mengatakan pulangnya ia kali ini memang untuk membahas hal itu. Kemudian Cuyun memberi perintah 2 muridnya menempati 18 dinasti dan juga membantu evakuasi warga di sana. Sedangkan ia dan Xiao Hu akan bekerja sama untuk menahan serangan gelombang binatang. Setelah hal itu, Nona Yuyan pun mengatakan ia terkejut dalam waktu singkat Cuyun menjadi sehebat ini. Ditambah lagi, Cuyun juga bisa mengendalikan 18 dinasti. Cuyun mengatakan ini semua demi tujuan hatinya. Cuyun juga menegaskan ia tidak pernah ingin dipuji. Mendengar hal tersebut, Nona Yuyan mengatakan andaikan ia bisa bertemu Cuyun lebih awal, dan mungkin ia bisa memiliki Cuyun. Setelah itu, Kuan Yu pun menemui Cuyun dan ia menanyakan apa benar Liu Xiang ada di kompetisi 6 sekte. Cuyun pun membenarkan hal tersebut. Ditambah lagi semua rencana yang ia buat hanya untuk menyelamatkan Liu Xiang. Ia juga merasakan saat Istana Peri Bintang, cintanya dan Liu Xiang menjadi satu dan bisa memahami situasi orang lain. Akan tetapi ia harus segera menyelamatkan Liu Xiang dikarenakan ia tahu di sana Liu Xiang semakin menderita. Sementara itu di istana Jiuhan, terlihat Ye Qianhan pun sedang berlatih dengan Liu Xiang. Tak lama setelah hal tersebut, master istana yaitu Susang muncul di sana dan ia pun menjadi senang dikarenakan kekuatan 9 nadi embun semakin kuat walaupun Liu Xiang ada di ranah Yin Yang. Namun Susang mengetahui Liu Xiang bisa dikendalikan sepenuhnya, maka harus menunggu lebih banyak waktu lagi. Setelah hal tersebut, Susang pun membekukan Liu Xiang. Di sana Ye Qianhan memberitahu kekuatan Liu Xiang sekarang menjadi lebih kuat. Susang pun mengetahui ini dikarenakan kendali 9 nadi embun es lebih halus dikarenakan bantuan Loki waktu itu. Terlebih jika nadi 9 embun meledak dari Liu Xiang, maka secara paksa Susang pun akan merebut tubuh Liu Xiang dan ia pun akan mewarisi nadi 9 embun. Saat itu Susang pun bertanya apa Ye Qianhan menyembunyikan sesuatu darinya, dan akhirnya Susang mengetahui bahwa Ye Qianhan berbohong padanya. Lantas Susang pun menangkap Ye Qianhan dan ia pun menanyakan siapakah ayah dari anak yang dikandung oleh Ye Qianhan. Namun Ye Qianhan tidak mau menjawabnya. Hal itu pun membuat Susang sangat marah dikarenakan Ye Qianhan melanggar aturan dan juga telah menjadi pemberontak. Terlihat Susang pun memperlihatkan penjara kuno Jiuhan. Ye Qianhan pun mengetahui bahwa tempat itu sangat mengerikan. Ditambah lagi lautan roh akan terkikis oleh embun es. Kemudian Susang menawarkan pilihan jika Ye Qianhan tidak mau memberitahu ayah anak itu, maka Ye Qianhan akan dipenjara. Hingga akhirnya Ye Qianhan memilih untuk dipenjara saja. Dan ketika Ye Qianhan menyebut nama Cuyun, terlihat Cuyun pun merasakan seperti ada yang memanggilnya. Berpindah pada Liu Mengyan, ia tidak menyangka gelombang binatang meledak secara tiba-tiba. Dan ia pun khawatir kepada Cuyun dikarenakan pikiran Cuyun belum stabil, yaitu untuk mengendalikan 18 dinasti. Lantas ayah Cuyun pun menyarankan agar mereka pergi ke pavilion Wanjian untuk membantu Cuyun. Tak lama setelah itu Cuyun pun muncul di sana dan ia pun memberitahu orang tuanya bahwa orang tuanya tidak perlu khawatir dikarenakan Cuyun sudah bersiap dengan gelombang binatang ini. Terlebih kedatangan Cuyun ke kota Sengsing ini yaitu untuk mengambil 18 kota kuno. Tapi kedua orang tua Cuyun mengingatkan agar tidak terburu-buru dikarenakan situasi 18 kota sedang kacau. Dan setelah Cuyun mengatakan bahwa Sekte Laujin dan Shen Xiao bekerja sama untuk menggulingkan pavilion Wanjian, Ibu Cuyun pun mengetahui
Chuyun memanfaatkan gelombang binatang ini, yaitu untuk mengambil alih 18 kota kuno. Dengan begitu, Chuyun pun dapat melawan kedua sekte. Terlebih, Chuyun ingin mendapatkan sumber daya kultivasi dari 18 kota kuno, yaitu untuk memperbanyak budak pedangnya. Kemudian, Chuyun pun memperlihatkan budak pedang Fang Wuji yang membutuhkan banyak sumber daya untuk memberatkannya. Daripada itu, Chuyun butuh sumber daya dari 18 kota kuno untuk memperbanyak budak pedangnya. Mendengar itu, Ibu Chuyun pun akan mengadakan pertemuan dengan para keluarga besar. Sementara itu, di dinasti Xiao, terlihat para prajurit pun melempar batu untuk menghentikan gelombang binatang. Hingga akhirnya Xiao Hu muncul di sana dan mengatakan pavilion Wanjian akan mengambil dinasti ini. Dan ia pun menyuruh raja mereka keluar. Tapi ternyata raja dinasti ini sudah mati dan tetua di sana pun langsung saja menyerang Xiao Hu. Dikarenakan ia tidak mau menyerahkan dinasti Xiao pada pavilion. Lantas Xiao Hu pun langsung menyerangnya menggunakan formasi pedang. Setelah hal tersebut, Chuyun pun muncul di sana dan ia pun menyuruh Xiao Hu untuk membereskan orang itu segera. Kemudian Chuyun pun menyuruh Xiao Hu evakuasi warga. Saat itu Chuyun meyakinkan agar dinasti Xiao percaya pada pavilion Wanjian, hingga akhirnya mereka pun akan berjuang demi pavilion. Terlihat Chuyun pun berhasil menghabisi gelombang binatang yang ada di depan gerbang, dan ia pun menyerahkan sisanya pada Xiao Hu. Sementara itu Chuyun menaiki piton besan menuju sekte bintang kuno. Setelah sampai di kota, Chuyun pun merasakan ada seorang wanita yang memanggilnya suami. Hal itu pun membuat Chuyun heran, dikarenakan ia tidak pernah jatuh cinta selain pada Liu Xiang. Tak lama setelah hal itu, ada pria rambut merah yang jatuh dari kudanya di hadapan Chuyun. Dan ternyata itu adalah Duan Feng, yaitu putra penguasa kota Jusing. Terlihat orang-orang di sana membicarakan bahwa 5 keluarga besar akan bertemu di kota Sengsing. Lantas Duan Feng pun mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Chuyun. Namun justru Chuyun tertarik dengan artefak raja yang dipakai oleh Duan. Kemudian Chuyun pun berhasil mementalkan serangan dari Duan. Tapi setelah hal itu, muncullah sekelompok orang yang menyuruh warga segera berlutut pada tuan muda. Ditambah lagi, jangan membiarkan Chuyun kabur, dikarenakan telah membuat onar di kota ini. Terlihat Duan Feng mengatakan bahwa ia ingin menyiksa Chuyun sebelum menghabisi Chuyun. Namun ketika Paman Yun melihat Chuyun, ia mengetahui siapa Chuyun sebenarnya. Kemudian Chuyun menyuruh agar petinggi keluarga Duan segera menemuinya. Lantas Duan Yun pun langsung pergi dengan ketakutan, dan ia pun mematuhi perintah Chuyun. Hal itu pun membuat orang-orang di sana menjadi heran. Sementara itu Duan Feng masih tetap meremehkan Chuyun, dan ia pun akan menghabisi Chuyun. Namun muncullah Duan Yongqing dan juga Royin yang merupakan penguasa kota Jusing, dan mereka pun memberikan hormat kepada Chuyun, yaitu sebagai Master Pavilion. Hal itu pun membuat Duan Feng terkejut. Saat itu orang tua Duan Feng meminta maaf dikarenakan kelakuan anak mereka pada Chuyun. Namun Chuyun menegaskan mengapa mereka membiarkan Duan Feng bertindak sesuka hati, padahal sekarang gelombang binatang sedang menyerang. Hingga akhirnya Chuyun mencopot jabatan mereka sebagai penguasa kota. Namun tampaknya mereka tidak mau dan justru malah mengancam Chuyun. Lantas Chuyun menegaskan ia sebagai penguasa 18 dinasti tidak ada yang bisa menentangnya. Namun Duan Feng menghina Chuyun yang melakukan hal tercela ini, terlepas dari status Chuyun sebagai Master Pavilion. Kemudian ayahnya pun menampar Duan Feng dikarenakan mengatakan hal itu. Tapi ibunya membela Duan Feng bahwa yang dikatakan anaknya itu benar. Terlebih ia mengingatkan agar mereka mencegah hukuman mati yang diterima oleh Duan Feng. Hingga akhirnya Yu Qing akan menghabisi Chuyun, yaitu untuk menyelamatkan anaknya. Terlihat Chuyun menjadi sangat marah dikarenakan mereka berdua melindungi Duan Feng atas kejahatan yang ia buat. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara Chuyun dan juga Yu Qing. Dan Chuyun pun berhasil mengalahkan Yu Qing dan juga menghapus kultivasinya. Ditambah lagi, Chuyun tidak akan membiarkan mereka menyelamatkan anaknya. Terlihat Duan Feng pun justru melarikan diri dan ia pun tidak peduli dengan orang tuanya. Kemudian mereka pun ke bawah tanah Mansion Duan dan mereka akan memberitahu Duan Feng tentang ini.
dikarenakan mereka hanya bisa mengandalkan anak mereka. Terlihat kayu jiwa kutukan ada di sana. Ayahnya menjelaskan bahwa kayu inilah yang memicu gelombang binatang. Diketahui keluarga Duan memancing gelombang binatang agar mereka tidak diserang oleh Sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao. Terlebih Duan Feng akan mengemban tugas menggerakkan gelombang binatang untuk menghancurkan pavilion Wanjian. Sementara itu di tempat Ibu Cuyun, ia pun sudah mengetahui tindakan anaknya pada keluarga Duan. Tapi Ibu Cuyun mengingatkan, Cuyun sebagai Master Pavilion dan juga penguasa 18 dinasti harus bertindak secara hati-hati dikarenakan demi reputasi Cuyun. Ditambah lagi Cuyun tidak mengerti tentang kekuasaan dan juga kekuatan. Terlebih sebenarnya itu adalah kekuatan dan juga potensi. Untuk itu Cuyun harus menjadi raja yang mengabdi. Dan juga cukup dengan kata-kata mutiara dapat mengendalikan orang lain. Dan Cuyun harusnya tidak menggunakan kekuatan sendiri untuk menekan orang lain, yaitu untuk mencapai tujuannya sendiri. Ditambah lagi jika Cuyun ingin menandingi istana Jiuhan, maka harus mengetahui jalan potensi dan kekuatan agar bisa mengatur sekte yang begitu luas. Di sisi lain, para ketua keluarga sudah datang ke Mansion Wanxing, yaitu untuk pertemuan. Terlihat orang-orang di sana membicarakan para keluarga ini tidak akan bisa menghentikan Cuyun. Mereka juga mengatakan Duan Feng akan menghabisi dirinya sendiri atas apa yang telah ia perbuat. Setelah hal itu, Patriark Teng pun menyinggung Patriark Duan dikarenakan keluarga Duan dibuat malu oleh Cuyun. Kemudian tak lama setelah mereka bersih tegang, Cuyun pun muncul di sana. Namun para ketua keluarga memprotes Cuyun yang datang terlambat ke acara penting ini, dan mereka tampaknya tidak ingin menyerahkan 18 kota kuno kepada Cuyun dan lebih baik mengurus masing-masing saja. Namun saat itu Cuyun menegaskan para ketua keluarga hanyalah semut yang lemah baginya dan tidak layak berbicara dengan Cuyun. Terlebih lagi ia hanya ingin memberitahu satu hal, bahwa mulai sekarang Cuyun mencopot jabatan mereka sebagai penguasa kota kuno dan 18 kota kuno akan diambil oleh Pavilion Wanjian. Ditambah lagi 5 keluarga akan jadi tersembunyi di bawah perintah Patriark Liu. Dan siapa yang menentang keputusan ini, maka Cuyun akan menghancurkan mereka. Setelah Cuyun keluar dari mansion, ia pun disambut oleh Lu Zhen, yaitu kepala divisi hukum kota Wanxing. Ia pun menawarkan pada Cuyun apakah Cuyun membutuhkan bantuannya. Lantas Cuyun pun menanyakan pendapat Lu Zhen tentang kelakuan Duan Feng, harusnya hukuman apa yang layak baginya. Lu Zhen mengatakan harus menghapus kultivasi Duan Feng dan mengirimnya ke kota kecil. Hingga akhirnya Lu Zhen memerintahkan bawahannya untuk menangkap Duan. Namun tetua keluarga Duan melindungi Duan Feng dan mereka juga menghina Cuyun. Lantas Cuyun mengeluarkan kekuatannya yang membuat para tetua tidak bisa bergerak. Kemudian Cuyun menyerahkan sisanya pada Lu Zhen. Setelah hal tersebut, Cuyun pun minum teh bersama kedua orang tuanya. Saat itu Ibu Cuyun mengatakan memang tidak mudah mendesak para keluarga ini untuk mundur ke hutan tersembunyi. Terlebih para keluarga tidak akan menyerah begitu saja. Namun Cuyun mengatakan ia sudah mempunyai rencana untuk mengatasi hal ini, yaitu harus menghapus sosok besar dari 4 ketua keluarga utama dan juga menyerahkan pengelolaannya pada ayahnya. Namun Ibu Cuyun mengatakan dikarenakan 4 keluarga tidak akan menyerah pada Pavilion Wanjian. Ditambah lagi dengan status ayah Cuyun, tampaknya agak sulit mengatur generasi muda dari keluarga utama. Terlihat Cuyun mengatakan malam ini ia akan menekan 4 patriark keluarga. Sementara itu 4 ketua keluarga sedang berkumpul untuk membahas bagaimana caranya untuk mengalahkan Cuyun. Terlihat Patriark Teng menyinggung Patriark Duan bahwa keluarganya tidak akan bernasib sama dengan keluarga Duan. Hingga akhirnya 2 ketua keluarga pun ditenangkan oleh patriark keluarga lainnya. Tak lama setelah hal itu, ajudan pun melapor bahwa Cuyun mengumumkan bahwa ia akan mengajar di Akademi Shenxiang. Patriark Kou menduga Cuyun mengajar untuk memenangkan hati semua orang dan juga menambah pengikutnya. Namun Patriark Kou mengatakan tidak perlu bertindak dikarenakan Cuyun tidak akan bisa mempengaruhi para keluarga. Terlebih mereka akan memantau apakah Cuyun bisa merubah situasi ini.
Sementara itu terlihat Duan Feng mencoba menekan kekuatan kayu jiwa kutukan yang semakin kuat. Di sisi lain, Cuyun pun mengetahui kayu jiwa kutukan dikendalikan oleh keluarga Duan. Namun Cuyun menduga keluarga Duan melakukan ini dikarenakan sekte Laujin. Di keesokan harinya semuanya pun berkumpul untuk mendengarkan pidato dari Cuyun. Tapi Cuyun saat itu mengatakan ia tidak ingin para ketua keluarga datang ke sini. Hingga akhirnya mereka pun pergi. Sementara itu Cuyun mengatakan ia akan berbagi wawasan pribadinya. Ia menjelaskan kekacauan air-air ini semuanya mengarah padanya. Tapi Cuyun bilang bahwa di dalam dirinya mengalir darah keluarga Liu. Dengan begitu, Cuyun juga menjadi salah satu dari mereka dan juga menjadi saudara mereka. Cuyun menegaskan ia akan mengambil alih 18 kota kuno agar 18 kota terlepas dari kekacauan. Dan ia pun mengajak semua orang bersama-sama menyatukan pikiran untuk membangun kembali 18 kota kuno. Sementara itu, Duan Feng melapor pada orang tuanya bahwa sepertinya Cuyun sudah mengetahui bahwa wadah jiwa kematian ada di keluarga Duan. Kemudian Duan Feng menceritakan kejadian sebelumnya. Tepat setelah Cuyun berpidato, Cuyun mengatakan ia tahu penyebab gelombang binatang pecah. Dan Cuyun pun meyakinkan gelombang binatang akan segera berakhir. Mendengar itu, ayahnya pun akan membereskan masalah ini, yaitu sebelum Pavilion Wanjian bertindak pada keluarga Duan. Setelah hal itu, terlihat Ibu Cuyun pun menerima sebuah surat yang ternyata itu adalah undangan perjamuan untuk Cuyun dari keluarga Duan. Ayah Cuyun pun yakin ini adalah rencana untuk menyingkirkan Cuyun. Namun Ibu Cuyun mengatakan Cuyun harus hadir dikarenakan reputasi Cuyun di 18 kota kuno. Hingga akhirnya Cuyun pun akan pergi ke perjamuan. Kemudian setelah diperbolehkan masuk oleh penjaga, terlihat tetua keluarga Duan pun mengepung Cuyun. Hingga akhirnya mereka pun langsung saja menyerang Cuyun. Namun Cuyun dengan mudah mengalahkan kerocok keluarga Duan. Lantas saat itu tetua keluarga Duan akan maju untuk melawan Cuyun. Namun Cuyun dengan mudah membuat satu tetua tidak berkutik ketika melawannya. Lantas Cuyun pun menyuruh mereka berdua untuk melawannya sekaligus. Namun pada akhirnya Cuyun tetap bukan tandingan tiga tetua. Dan Cuyun pun berhasil mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Yongqing dan keluarganya pergi ke ruang bawah tanah mansion, yaitu untuk melakukan sesuatu pada kayu jiwa kutukan. Akan tetapi tiba-tiba saja Cuyun pun muncul di sana dan ia pun menyuruh mereka segera berhenti. Tapi Yongqing mengatakan ia melakukan ini untuk mempertahankan kekuasaan keluarga Duan. Terlihat Cuyun pun mengetahui bahwa keluarga Duan digertak oleh sekte Laujin. Namun saat itu Yongqing mengambil kayu jiwa kutukan untuk menjadikannya sebagai kekuatan. Tapi setelah itu muncullah ular api yang justru langsung memakannya. Kemudian ular itu juga memakan Duan Feng. Dan ketika ular itu akan memakan Cuyun, Cuyun menggunakan kekuatan pedangnya dan berhasil menyeret ular itu masuk ke dalam pedang lubang hitam. Setelah itu Cuyun mengatakan masalah yang dibuat oleh mereka akan ditanggung oleh mereka sendiri. Kemudian Cuyun bertemu dengan Wu Jingsu yang telah naik karena Yingyang tingkat 2. Wu Jingsu mengatakan bahwa rencana sekte Laujin dan Shen Xiao gagal dikarenakan gelombang binatang berhasil dicegah. Namun mereka tahu bahwa sekte Laujin dan Shen Xiao akan punya rencana baru, yaitu jalan Gunung Yanxiang. Lantas Cuyun memberikan peta Gunung Yanxiang pada Wu Jingsu dikarenakan dua sekte itu pasti lewat sana jika mereka bergerak. Cuyun pun menyuruh Wu Jingsu dan pasukannya untuk menahan dua sekte itu di Gunung Yanxiang. Wu Jingsu mengatakan sebenarnya ia tidak akan tunduk pada siapapun. Ditambah lagi jika Cuyun ingin mengorbankan pasukan Jingtian, lebih baik memikirkan kembali rencana ini. Cuyun mengatakan ia tidak pernah menganggap Wu Jingsu dan pasukannya sebagai budak. Terlebih Cuyun menganggap Wu Jingsu sebagai teman. Begitupun dengan senior yang lainnya. Hingga akhirnya Wu Jingsu pun bersedia mengambil pertempuran ini. Cuyun pun mengetahui bahwa Wu Jingsu sekarang menghadapi musuh yang lebih kuat.
Sementara itu, terlihat dua senior menemui Chuyun dikarenakan mendengar pembicaraan Chuyun dan juga Wu Jingsu. Tadinya mereka berdua akan meninggalkan kota, namun mereka tak menyangka Chuyun mengatur rencana untuk mencegah invasi dari sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao. Ditambah lagi, dua senior pun ingin ikut dalam pertempuran ini. Ditambah lagi senior Mo ingin mengetahui penyebab dari runtuhnya sekte Tianggong di masa lalu. Dan mungkin itu dikarenakan tidak mengetahui cara bertempur. Daripada itu, senior pun ingin mempelajari cara berperang. Dan ia pun ingin Chuyun menjadikannya penasihat perang di Gunung Yangxiang. Hingga akhirnya Chuyun setuju senior Mo menjadi penasihat perang. Sedangkan untuk senior Lin akan membantu dengan kekuatannya di perang Gunung Yangxiang. Di sisi lain, para ketua keluarga pun membuka sebuah pintu dengan token mereka masing-masing. Dan ternyata itu adalah ruang rahasia pertemuan. Terlihat Patriark Teng mendengar kabar bahwa Yongqing disuap oleh sekte Lao Jin agar menyebabkan gelombang binatang. Dan mereka pun merencanakan untuk menyingkirkan Chuyun. Dikarenakan jika tidak segera, maka 4 keluarga mereka tidak bisa mengendalikan 18 kota kuno lagi. Ditambah lagi, Patriark Duan lebih memilih menjadi budak sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao daripada 18 kota jatuh ke tangan Chuyun. Mereka juga sangat kesal kepada Chuyun yang begitu saja ingin mengendalikan 18 kota kuno. Sementara itu, terlihat di akademi, para murid pun memberontak pada Jenderal Guye. Harusnya Jenderal Guye bertarung dengan sekte Lao Jin dan juga Shen Xiao, dan malah mengirim pasukan untuk menekan para murid. Namun Guye mengatakan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian Chuyun pun muncul di sana dan menggertak Guye apakah Guye mampu menghentikan Chuyun. Jenderal Guye pun menjelaskan bahwa anak-anak ini bertindak tidak normal. Daripada itu, ia pun menahan mereka. Mendengar itu, Chuyun pun menyimpulkan bahwa pembelajaran yang ia bawakan itu tidak baik, yang membuat anak-anak memberontak. Lantas Levan pun menggertak Guye dengan kekuatannya. Terlebih, Chuyun juga mencopot Guye sebagai komandan pasukan terlarang dan juga memenjarakan pasukannya selama 3 hari. Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi. Terlihat para murid akademi pun sangat mendukung Chuyun. Berpindah kepada ibu Chuyun yang mengatakan bahwa Guye adalah pelayan dari keluarga besar. Mendengar hal tersebut, Chuyun pun mengetahui bahwa tindakannya kali ini akan membuat para keluarga tidak bertindak sementara. Tak lama setelah hal itu, Nona Xia pun melapor bahwa 2 patriark akan mendirikan dewan tetua yang dipimpin oleh 4 keluarga besar. Dan mereka pun merekrut pejabat termasuk dengan Guye, yaitu sebagai dewan tetua. Hingga akhirnya Chuyun pun akan pergi untuk memeriksanya. Sementara itu, 4 keluarga masih ada di Mansion Wanxing. Saat itu orang-orang pun bertanya mengapa mereka masih ada di sini. Tak lama muncullah Chuyun dan lainnya di sana. Saat itu Levan pun menjadi sangat marah dikarenakan tindakan para ketua mendirikan dewan tetua itu secara tidak langsung menyinggung Chuyun. Namun para patriark membela mereka mendirikan dewan tetua untuk membantu para keluarga lainnya. Lantas Patriark Duan mengeluarkan kekuatannya untuk menekan Levan. Kemudian Patriark Teng bergumam bahwa Guye ditunjuk sebagai dewan tetua tidak lain tidak bukan yaitu untuk menyerang Chuyun dan juga mendapat dukungan dari banyak keluarga. Lantas Guye pun merendahkan ayah Chuyun dengan menyebutkan ayah Chuyun statusnya rendah dan tidak pantas bergabung dengan dewan tetua. Hal itu pun membuat Liu Meng yang menjadi sangat marah dan ia pun akan menghabisi Guye. Namun saat itu Guye tidak gentar sama sekali hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara Levan dan juga Guye. Tapi saat itu Chuyun menyuruh Levan mundur. Kemudian Guye pun langsung menyerang Chuyun. Namun Chuyun dengan mudah menangkisnya sekaligus juga mengalahkannya. Chuyun pun menegaskan Guye telah melakukan kesalahan besar, yaitu dengan menghina ayahnya dan juga bekerja sama dengan 4 keluarga untuk menghabisinya. Lantas Chuyun pun langsung menghabisi Guye sebagai hukuman yang setimpal. Terlihat para ketua keluarga pun mendukung keputusan Chuyun yang menghabisi Guye. Ditambah lagi saat itu mereka juga memuji kekuatan Chuyun. Hal itu pun membuat Chuyun mundur dikarenakan ia mengetahui situasi saat ini. Setelah hal tersebut, Chuyun pun menjelaskan
bahwa tujuan 4 keluarga menunjuk Guyi sebagai Dewan Tetua hanya untuk memprovokasinya. Dan saat itu Cuyun tidak menyerang dikarenakan ia mengetahui para ketua keluarga akan dengan mudah menjatuhkan reputasi Cuyun. Namun para murid Cuyun tetap tidak terima dengan penghinaan 4 ketua keluarga, yaitu kepada guru mereka. Akan tetapi Cuyun menjamin penghinaan yang telah diterima ayahnya, Cuyun tidak akan melepaskan mereka. Cuyun mengatakan dikarenakan para ketua keluarga ingin bermain dengannya, maka Cuyun akan menunjukkan apa itu konspirasi sebenarnya. Kembali pada para ketua, terlihat mereka dan antek-anteknya sangat senang dikarenakan akhirnya bisa membuat Cuyun menjadi frustasi. Dan ketika ajudan melapor bahwa Cuyun akan mengadakan pengajaran kedua di alun-alun, justru mereka pun menertawakan hal tersebut dikarenakan mau bagaimanapun juga reputasi Cuyun sudah tercoreng dan usaha Cuyun akan sia-sia. Terlihat ajudan juga memberitahu bahwa Liu Mengyan mengirimkan surat rahasia, dan ternyata isi surat itu Liu Mengyan mengundang para ketua keluarga untuk membahas pembagian kekuasaan, yaitu di 18 kota kuno dan juga dinasti. Mereka pun menduga Liu Mengyan mengetahui bahwa anaknya tidak bisa menguasai 18 kota kuno dan harus membuat keputusan seperti ini. Terlebih jika dibiarkan, 18 kota kuno akan kacau dan juga membahayakan pavilion Wanjian. Mereka juga tidak takut bahwa ini hanya jebakan dari Cuyun, dikarenakan saat ini Cuyun tidak punya pilihan lain, yaitu selain berkompromi. Hingga akhirnya para ketua pun akan menghadiri perjamuan di kediaman Feng Liu. Sementara itu terlihat Cuyun diberikan buah oleh pedagang. Pedagang itu menjelaskan bahwa 4 keluarga besar menekan pedagang kecil dikarenakan mereka memiliki banyak sumber daya, dan itu menyebabkan bisnis kecil tidak bisa berjalan. Ditambah lagi ia berharap ketika mendengar Master Pavilion datang ke kota ini. Namun justru 4 keluarga besar semakin kuat. Mendengar hal itu, Cuyun pun harus segera menyingkirkan 4 keluarga besar agar menyelamatkan orang-orang ini. Setelah hal tersebut terlihat Patriark Duan pun mengecek apakah ada jebakan di rumah ini. Setelah mengeceknya, saat itu Liu Mengyan pun memberitahu jika ia sendiri yang akan memimpin diskusi ini. Dan setelah para keluarga masuk, Liu Mengyan pun menggunakan kekuatan petaka roh untuk membuat penghalang di sana. Di sisi lain, Cuyun ada di depan aula bintang, yaitu kartu andalan 4 keluarga besar. Saat itu Cuyun pun mengetahui bahwa sebagian besar pasukan sekte bintang kuno berasal dari sini. Dan ketika Cuyun akan masuk, ternyata pintu di sana dipasang oleh formasi pedang. Lantas ketika Cuyun tidak berhasil menghancurkan formasi, muncullah penjaga kota bintang yang dikendalikan oleh 4 keluarga. Terlihat penjaga kota bisa menghilang dan ia pun berhasil menyerang Cuyun. Cuyun mengetahui ia tidak bisa mengalahkan penjaga kota, yaitu dengan teknik pedang saja. Hingga akhirnya Cuyun berhasil menghancurkan penjaga kota, yaitu dengan kekuatan gunturnya. Kemudian setelah Cuyun menghancurkan formasi pedang, ia pun ingin tahu trik apa lagi yang dimainkan oleh 4 keluarga. Ketika di dalam, Cuyun pun melihat inti formasi pedang yang dipasang oleh 4 keluarga. Namun saat itu ada kelelawar raksasa yang bersuara. Cuyun pun bertanya-tanya mengapa ada monster seperti ini di sini. Hingga akhirnya monster itu menyerang Cuyun. Namun Cuyun berhasil menghabisi monster tersebut, yaitu dengan kekuatan gunturnya. Setelah hal itu, Cuyun mencoba menghancurkan inti formasi pedang, akan tetapi ia justru terpental. Tapi pada akhirnya formasi pedang berhasil dihancurkan. Sementara itu di pertemuan para keluarga, terlihat para ketua pun meminta 50%, yaitu hak memerintah di 18 kota kuno. Namun tampaknya Liu Mengyan tak setuju dengan hal tersebut. Tak lama ajudan pun melapor pada Liu Mengyan, dan Liu Mengyan pun mengatakan sebelum diskusi ini selesai, para keluarga dilarang keluar. Saat itu para ketua pun ingin 70% sumber daya 18 kota kuno diserahkan pada mereka, yaitu melalui Cuyun. Mendengar hal tersebut, pastinya Liu Mengyan menjadi sangat marah. Hingga akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan diskusi ini.
Setelah ia keluar, ia pun membuka penghalang yang sebelumnya ia pasang. Sementara itu, Patriark Duan pun menjadi heran mengapa Liu Mengyan menjadi sangat marah dan langsung pergi ketika mereka meminta 70% sumber daya. Hal itu pun membuktikan bahwa permintaan mereka melampaui batas. Setelah hal tersebut, para patriark keluarga pun pulang ke rumah masing-masing. Namun saat itu Patriark Mo menjadi terkejut. Ada orang yang telah membeli halamannya, yaitu melalui pavilion Wanjian. Terlihat orang itu juga menunjukkan tanda pembeliannya pada Patriark Mo. Lantas Patriark Mo bertemu dengan Patriark Duan yang mengalami hal yang sama. Begitupun dengan patriark lainnya. Setelah hal tersebut, ajudan pun melapor. Menurut penyelidikannya, Chuyun melakukan reformasi dengan menjual aset 18 kota kuno per setiap orang. Hal itu pun membuat 4 keluarga menjadi sangat marah, dan mereka pun berniat menyatukan semua keluarga untuk melawan Chuyun. Tapi ajudan memberitahu keluarga lain malah menyuruh 4 keluarga pergi dari kota. Kalau tidak, mereka akan mengirim para keluarga ke aula hukum. Saat itu, Patriark Duan pun baru menyadari Liu Mengyan mengundang mereka ternyata memberikan waktu untuk Chuyun menjalankan rencananya. Lantas Patriark Teng menyarankan agar merebut kembali milik mereka di hadapan semua orang. Di sisi lain, Liu Mengyan pun sangat senang anaknya menjalankan reformasi dengan benar, dikarenakan sekarang membuat orang mempercayai pavilion Wanjian. Ditambah lagi, 18 kota menjadi berkembang ekonominya berkat reformasi dari Chuyun. Tak lama setelah hal itu, Levan pun melapor bahwa 4 patriark keluarga ingin bertemu dengan Chuyun, yaitu di aula hukum. Dan ternyata itu menarik semua orang untuk melihatnya. Lantas Chuyun pun mengajak kedua orang tuanya untuk ikut bersamanya ke aula hukum pidana. Chuyun dan orang tuanya pun datang ke aula hukum. Di sana Patriark Duan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Chuyun, dan ia pun menuntut Chuyun memberikan semua aset yang telah direbut dari para keluarga. Terlebih Patriark Teng menegaskan bahwa semua aset 18 kota kuno awalnya memang milik mereka, dikarenakan mereka lah yang mengelolanya. Dan mereka pun tidak terima Chuyun begitu saja merebut kekuasaan mereka di 18 kota kuno. Terlihat mereka juga menyebut leluhur sekte bintang kuno pastinya tidak akan terima apa yang telah dilakukan oleh Chuyun dikarenakan melanggar aturan. Sementara itu, para warga pun berdebat apa yang dilakukan oleh Chuyun memang melanggar aturan sekte bintang kuno. Kemudian Patriark Duan pun meminta agar Chuyun melepaskan hak dan kekuasaannya. Dengan begitu akan memperbaiki reputasi Chuyun. Namun Chuyun mengatakan justru mereka lah yang konyol, dikarenakan masuk ke aula pidana sekte bintang kuno. Ditambah lagi sekte bintang kuno ini ada dalam kekuasaan Chuyun, dan mereka tidak layak berbicara tentang aturan. Hal itu pun dibenarkan oleh para warga dikarenakan 18 kota kuno milik mereka semua, dan juga mengatakan berkat reformasi dari Chuyun 18 kota kuno menjadi berkembang. Ditambah lagi, para warga bilang lebih baik 18 kota kuno diambil oleh pavilion Wanjian daripada jatuh ke tangan sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Terlihat Chuyun mengatakan para keluarga lah yang tidak bisa mengalahkan ia dalam permainan ini. Namun para ketua pun menghasut para warga agar tidak mendukung Chuyun dikarenakan Chuyun masih muda dan juga tidak akan bisa membuat 18 kota menjadi makmur. Tapi Chuyun menegaskan bahwa 18 kota kuno bukanlah milik para keluarga, melainkan milik semua orang di dunia ini. Hal itu pun mendapatkan dukungan dari banyak warga untuk Chuyun. Setelah kejadian tersebut, 4 ketua pun menjadi khawatir dengan banyaknya dukungan untuk Chuyun, dikarenakan akan membuat sistem keluarga mereka menjadi menghilang. Tapi Patriark Duan bilang mereka punya kartu as terakhir agar bisa memberikan keadaan ini. Lantas mereka masuk ke aula bintang dan mereka pun terkejut
Inti formasi pedang telah dihancurkan. Namun mereka akan memperbaiki formasi dengan esensi darah agar bisa menghabisi Cuyun. Di sisi lain, terlihat Levan dan Nuling pun sedang berlatih pedang di udara. Tapi setelah hal itu, Cuyun pun mengatakan bahwa mereka berdua juga harus memahami niat pedang. Kemudian Levan pun menduga para ketua keluarga sudah pergi dari kota Sengsing dikarenakan mereka tidak mendapat dukungan dari para warga. Namun saat itu Ibu Cuyun mengingatkan anaknya agar berhati-hati dikarenakan para ketua keluarga sangat licik. Tapi Cuyun bilang keadaan di 18 kota sudah stabil dan ia pun menyuruh dua muridnya pergi bersama ibunya ke kota besar untuk mengumpulkan sumber daya. Namun Ibu Cuyun mengatakan kalau para senior dan lainnya sudah pergi menjalankan tugas. Dan jika Cuyun ditinggalkan sendirian, maka Cuyun menjaga kota ini sendiri. Tapi Cuyun meyakinkan ibunya, ia bisa menjaga kota ini sendirian. Dan setelah Ibu Cuyun dan lainnya pergi, ajudan pun melapor pada ketua keluarga bahwa sekarang Cuyun hanya sendirian. Mendengar hal tersebut, mereka pun akan menghabisi Cuyun malam ini, yaitu dengan serangan kejutan. Kembali ke Cuyun, ia mengetahui bahwa para ketua keluarga telah menyusun kembali inti formasi pedang. Dan Cuyun pun ternyata menunggu momen ini, dikarenakan ia mengetahui para ketua keluarga akan menyerangnya. Dengan begitu, Cuyun juga akan sepenuhnya menghabisi mereka. Ditambah lagi, Cuyun harus segera menyelesaikan masalah ini agar bisa menyelamatkan Liu Xiang. Terlihat saat itu Cuyun juga menyuruh Piton Besan menjauh dari kota Sengsing dikarenakan Cuyun tidak ingin melibatkan Piton Besan. Sementara itu terlihat di istana Jiuhan, Liu Xiang pun merasakan akan ada suatu bencana di suatu tempat. Namun saat itu Susang menyuruh Liu Xiang fokus untuk berkultivasi. Dan ia juga senang dikarenakan mendapatkan wadah yang sempurna. Sementara itu, Ye Qianhan dan Kuan Yu merasakan akan terjadi sesuatu kepada Cuyun. Kembali ke kota Sengsing, para warga pun mengetahui bahwa Cuyun telah menutup semua gerbang di kota Sengsing. Tak lama setelah hal itu, mereka pun melihat pasukan penjaga bintang, yaitu menuju halaman keluarga Liu. Di sisi lain, terlihat pasukan bintang membuat formasi penghalang di kediaman Cuyun, yaitu sesuai perintah dari para ketua keluarga. Terlihat saat itu para penjaga di sana juga menduga formasi ini untuk menghabisi Cuyun. Mereka pun mengetahui bahwa para ketua keluarga menunggu kesempatan ini untuk menghabisi Cuyun. Terlihat para ketua pun menyuruh Cuyun keluar untuk menerima kematiannya, dikarenakan Cuyun hanya berpura-pura kuat saja. Namun dengan santai Cuyun mengatakan bahwa merekalah yang berpura-pura kuat. Di saat itu, para ketua juga yakin Cuyun tidak akan lolos dari formasi pembunuh yang dibuat oleh pasukan bintang. Diketahui pasukan bintang ada di ranah Yin yang tingkat 9. Lantas, para ketua pun menyuruh pasukan bintang bersiap untuk menghabisi Cuyun. Namun saat itu Cuyun mengejek pasukan bintang dan juga formasi ini dikarenakan memiliki aura pembunuh yang lemah. Kemudian Cuyun mengeluarkan aura naga pembunuh di sana yang telah Cuyun simpan selama ribuan tahun. Dan pasukan bintang tidak akan bisa menandingi aura pembunuh dari Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun mengeluarkan niat pedang yang begitu kuat untuk menekan kekuatan pasukan bintang. Namun saat itu Cuyun melepaskan niat pedangnya dan menanyakan apa pasukan bintang
untuk menjaga 18 kota atau menghancurkannya, yaitu atas perintah para ketua keluarga. Apalagi sekarang ada ancaman dari Sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Dan apakah ini yang diinginkan oleh penjaga kota bintang? Namun saat itu para ketua tetap menyuruh untuk segera menghabisi Chuyun agar 18 kota kembali pada mereka. Lantas Chuyun menawarkan agar pasukan bintang tunduk padanya dan juga bersama-sama menghadapi Sekte Laujin dan juga Shen Xiao, yaitu demi 18 kota kuno dan juga Sekte Bintang kuno. Daripada terus menjadi alat pembunuh bagi para ketua keluarga. Hingga akhirnya dua pasukan bintang pun mengatakan bahwa yang dikatakan Chuyun benar. Dan lebih baik 4 ketua mengurungkan niatnya untuk menghabisi Chuyun. Hal itu pun didukung oleh semua pasukan bintang. Namun para ketua mendesak pasukan bintang untuk menghabisi Chuyun. Dan juga jangan terjebak dengan kata-kata Chuyun. Tapi Chuyun bilang yang ia katakan adalah untuk kepentingan orang-orang di 18 kota kuno. Terlihat para ketua pun yakin Chuyun membingungkan pasukan agar Chuyun bisa kabur dari sini. Namun Chuyun menegaskan ia adalah Master Pavilion dan ia juga punya kekuatan formasi Sekte Bintang. Akan tetapi para ketua keluarga tetap meremehkan Chuyun. Lantas Chuyun mengeluarkan formasi 10.000 bintang dari peta kuno. Dan ia pun mengajak semua orang di kota Sensing untuk memberikan kekuatan spiritualnya agar bisa mengaktifkan formasi 10.000 bintang, yaitu untuk menghabisi sekelompok orang bodoh ini. Terlihat para warga pun menyalurkan kekuatan spiritualnya dan mereka pun percaya Chuyun tidak akan mengkhianati mereka. Para ketua pun terkejut dikarenakan Chuyun mendapatkan dukungan dari semua orang di kota Sensing, yaitu untuk mengaktifkan formasi 10.000 bintang. Terlihat Chuyun pun menekan pasukan bintang dengan formasi ini. Dan ia pun menawarkan jika pasukan bintang tunduk padanya, maka Chuyun akan memberikan mereka kemuliaan sejati penjaga bintang. Namun para ketua mengancam pasukan agar mereka tidak melanggar perintah dari keluarga, dikarenakan itu ada sejak zaman kuno. Tapi Chuyun menegaskan bahwa itu hanyalah omong kosong saja. Lantas Chuyun mendeklarasikan dan mengajak semua orang untuk berjuang bersamanya melewati berbagai kesulitan. Hingga akhirnya pasukan bintang bersedia berjuang bersama Chuyun. Hal itu pun mendapat dukungan dari banyak warga, dikarenakan mereka yakin Chuyun bisa membawa kedamaian di 18 kota kuno. Kemudian dua penjaga Chuyun muncul di sana dan mereka pun menyarankan agar 4 ketua keluarga dihukum mati dikarenakan mereka membuat kacau 18 dinasti. Tapi Chuyun tidak setuju dengan hukuman mati. Dikarenakan walaupun kejahatan mereka besar, tapi para keluarga adalah yang menstabilkan 18 kota kuno. Hingga akhirnya Chuyun menghukum para ketua keluarga, yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup. Dan para keluarga akan melihat 18 kota akan menjadi makmur atau hancur. Namun para warga yakin Chuyun bisa membawa kemakmuran bagi 18 kota kuno, dan mereka pun akan mengikuti Chuyun. Ditambah lagi saat itu Chuyun mengetahui dengan tidak menghabisi para ketua,
maka para warga akan melepaskan kebenciannya dan juga bergabung dengan pavilion Manjian. Namun para ketua menghasut Cuyun yang tidak berani menghabisi mereka. Tapi Cuyun tidak peduli dengan hal itu. Dan Cuyun pun bergumam ia harus segera menyelamatkan Liu Xiang dikarenakan masalah di 18 kota kuno sudah diselesaikan. Oke guys, itu adalah dari Spirit of Right di season 4 kali ini. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana. Oke, pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Oke, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye.